Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Bila Ramadhani dari kelas 10 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah tentang masuknya negara Belanda ke negara Indonesia. Yang pertama, deskripsi materi. Belanda adalah sebuah negara konstituen yang sebagian besar terletak di benua Eropa. Belanda merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, sebuah negara monarki konstitusional yang mencakup seluruh bagian Belanda Eropa serta Belanda Karibia. Belanda terdiri dari 12 provinsi di Eropa Barat dan 3 pulau teritori di Karibia. Belanda Eropa berbatasan dengan Laut Utara di utara dan barat, Belgia di selatan, dan Jerman di timur, serta berbagi perbatasan maritim dengan Belgia, Jerman, dan Britania Raya. Belanda menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer yang disusun sebagai negara kesatuan. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Amsterdam, sedangkan pusat pemerintahan dan kedudukan monarkinya berada di Den Haag. Belanda sebagai keseluruhan seringkali disebut Holland, meskipun istilah tersebut hanya mencakup Holland Utara dan Holland Selatan. Yang kedua, awal masuknya negara Belanda. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Namun, kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda datang lagi ke Indonesia dipimpin oleh Jacob van Heck pada tahun 1598. Yang ketiga, tokoh dan peranannya. 1. Pieter Both adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama. Dia dalam masa jabatannya berhasil mengusir Spanyol dari Tidore, memperkuat kekuasaan VOC di Maluku, dan menaklukkan Timor Barat ke dalam kekuasaan VOC. Yang kedua, Jan Pieter Zonkon adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda keempat. Dalam masa jabatannya, Belanda menaklukkan Jayakarta dari Kesultanan Banten. Di atas reruntuhan kota ini, Belanda membangun kota Batavia yang kemudian menjadi ibu kota Hindia Belanda. John juga berhasil menghalangi upaya Kesultanan Mataram untuk menaklukkan Batavia dari Belanda. Yang ketiga, Herman Willem Daendels adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah pada tahun 1808 sampai 1811. Ketika Belanda berada di bawah pengaruh Prancis, tugas utama Daendels adalah mempertahankan Hindia Belanda dari kemungkinan serangan Inggris yang saat itu sedang berperang dengan Prancis. Untuk mempertahankan Hindia Belanda, Daendels membangun jaringan jalan raya Jawa yang disebut sebagai Jalan Raya Pos. Jalan raya ini membentang dari Anyer di barat Pulau Jawa ke Panarukan di Jawa bagian timur. Dan yang terakhir, Johannes van den Bosch menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830 sampai 1833. Saat menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, Johannes van den Bosch menerapkan kebijakan Kulturstelsel yang bertujuan memberikan keuntungan sebesar-besarnya pada pemerintahan kolonial dan mengisi kas negara Belanda. Yang keempat, tujuan masuknya negara Belanda. Tujuan kedatangan Belanda ke Nusantara adalah rempah-rempah yang membuat negara Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar. Belanda berusaha mengadakan monopoli perdagangan dan menjajah sehingga terjadi pertikaian yang dialami oleh pedagang-pedagang Belanda dengan pedagang Eropa lainnya. Yang kelima, dampak positif masuknya Belanda. 1. Wilayah Indonesia menjadi pusat aktivitas pelayaran dan perdagangan karena pembangunan pelabuhan-pelabuhan oleh pemerintah kolonial Belanda. 2.
banyaknya pusat-pusat aktivitas industri yang dibangun yang membutuhkan tenaga kerja sehingga berperan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, terhubung dan berkurangnya jarak tempuh antar daerah di Indonesia karena pembangunan jalan-jalan di darat oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang keempat, bermunculannya kaum intelektual yang cerdas di antara masyarakat bangsa Indonesia yang berguna sebagai bibit-bibit pemimpin karena pembangunan berbagai sekolah serta program pengajaran yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Yang kelima, pembangunan jaringan saluran irigasi yang dibangun pemerintah kolonial Belanda yang berguna untuk membantu pengairan lahan-lahan milik petani Indonesia. Yang keenam, dampak negatif masuknya negara Belanda. 1. Kehidupan bangsa Indonesia menjadi sangat miskin, terbelakang, dan memprihatinkan karena berbagai penindasan oleh pemerintah kolonial Belanda yang selalu bersikap sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, banyaknya peperangan atas berbagai kerajaan di berbagai daerah Indonesia yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda mengakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia yang meninggal. Yang ketiga, terpecah-pecahnya masyarakat Indonesia karena politik adu domba pemerintah kolonial Belanda. Yang keempat, kehidupan bangsa Indonesia yang terkekang karena dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.